Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kelas 12? Hari ini kita masuk pada pelajaran pendidikan agama Islam pertemuan ke-10. Hari ini kita akan membahas tentang bersatu dalam keberagaman dan demokrasi. Saya bukan menjuru ke hukumnya ya, tapi kita coba tinjau dari segi agama. Langsung saja, demokrasi dalam Islam. Islam mengajarkan sikap demokrasi untuk menjaga persatuan dan persaudaraan umat muslim agar terhindar dari perpecahan yang dapat menghancurkan agama Islam. Jadi ingat ya, kita sebagai umat Islam itu bagaikan sebuah bangunan yang saling mengokohkan satu sama lain. Jadi kita harus menjaga persatuan dan persaudaraan umat muslim, jangan sampai kita berpecah belah. Apalagi karena corona ini kita sampai berpecah belah. Aduh. Kemudian yang selanjutnya, konsep demokrasi yang dianut oleh kebanyakan negara di dunia ini termasuk negara kita Indonesia tidak sepenuhnya bertentangan dengan Islam dan tidak sepenuhnya sejalan dengan Islam. Yang kedua, prinsip dan konsep demokrasi yang sejalan dengan Islam adalah keikutsertaan rakyat dalam mengontrol, mengangkat, dan menurunkan pemerintah serta dalam menentukan sejumlah kebijakan lewat wakilnya seperti MPR, DPR. Yang ketiga, dalam musyawarah keputusan yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Keputusan yang telah disepakati itu tidak boleh melenceng dari apa yang diperintahkan Allah. Misalnya saja pemerintah menghalalkan LGBT. Nah, itu hasil demokrasi yang bisa jadi akan mengundang kontroversi. Nah, hal yang seperti itulah yang salah. Selanjutnya, ayat tentang demokrasi. Kalian bisa lihat di Quran surah Ali Imran ayat 159. Ya, saya bacakan artinya. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jangan menjauhkan diri kita dari orang-orang sekitar. Misal ada perkumpulan, ya kita menyendiri aja. Jangan introvert, ya, atau introvert, ya menutup diri seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, makna ayat di atas. Dalam ayat di atas tertera 3 sifat dan sikap yang secara berurutan disebut dan diperintahkan untuk melaksanakan atau untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah. Yang pertama yaitu lemah lembut. Yang kedua, tidak kasar. Yang ketiga, tidak berhati keras. Jangan mementingkan ego ketika kita hendak melakukan musyawarah. Meskipun ayat tersebut berbicara dalam konteks perang Uhud, tetapi esensi sifat-sifat tersebut harus memiliki dan diterapkan oleh setiap muslim, terutama ketika hendak bermusyawarah. Adapun sikap yang harus diambil setelah bermusyawarah adalah memberi maaf kepada semua peserta musyawarah, apapun bentuk kesalahannya. Jika semua peserta musyawarah bersikap memaafkan, maka yang terjadi adalah saling memaafkan. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi sakit hati atau dendam yang berkelanjutan di luar musyawarah, baik karena pendapatnya tidak diakomodasikan atau tidak disetujui karena sebab lain. Nah, maksudnya di sini yaitu kalian pernah tidak musyawarah. Misal kalian anggota OSIS itu musyawarah, tapi ada yang tidak suka dengan keputusan tersebut. Ya. Alhasil sampai di luar selesai musyawarah itu sampai terbawa dan terakhir STK atau musuh-musuhan gara-gara hal tersebut. Nah, kalau di dalam konteks demokrasi kita bermusyawarah,
kalau kita mau berdebat pun di musyawarah, ya berdebat di situ, di musyawarah tersebut. Lepas dari musyawarah, lepas dari perkumpulan tersebut, udah selesai, tidak ada masalah. Jangan dibawa-bawa masalah ketika rapat sampai di luar-luar rapat itu sampai di bawah. Nah, maka dari itu mari kita saling memaafkan. Nah, menerima keputusan yang telah disepakati. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal, misal sebagai berikut. Yang pertama, dalam demokrasi, proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja, mereka tidak boleh akan memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dalam Islam. Islam menolak seseorang menjadi imam sholat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya. Yang kedua, usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tirani juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar ma'ruf nahi mungkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya, dalam sikap Umar yang tergabung dalam syura, musyawarah, mereka ditunjuk Umar sebagai kandidat khalifah dan sekaligus memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah berdasarkan suara terbanyak. Yang keempat, kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam. Jadi demokrasi itu sejalan dengan Islam, tetapi ada sebagian kalangan demokrasi tidak berlandaskan pada Islam. Selanjutnya yaitu aplikasi demokrasi Islam dalam kehidupan. Poin yang pertama, permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak, lebih kalau yang membahas orangnya ahli. Kemudian yang kedua, akan terjadi kesepahaman dalam bertindak. Artinya ketika orang baru demokrasi, pasti dia satu pemikiran. Nah, yang tadinya A, tiba-tiba dia udah melakukan musyawarah atau demokrasi, dia berubah ke B. Kemudian menghindari prasangka yang negatif, ya, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak. Jadi ketika kita bermusyawarah, kita melatih diri kita untuk menerima saran-saran dan kritik orang lain dan menjadi pendewasaan bagi diri kita. Kemudian terakhir yaitu berlatih menghargai pendapat orang lain. Kita dalam demokrasi kita harus belajar menghargai pendapat orang lain. Karena kalau kita tidak menghargai pendapat orang lain, maka pendapat kita tidak akan dihargai. Nah, ini tips bermusyawarah yang islami dan demokratis. Yang pertama, luruskan niat, kemudian sampaikanlah pendapat dengan santun, tidak dengan tulang otot yang sampai membara. Kemudian yang ketiga, hargai pendapat orang lain. Keempat, hormati keputusan bersama atau kesepakatan, kemufakatan. Yang kelima, jalankan kesepakatan dengan tawakal, dengan sungguh-sungguh. Yang keenam, berharaplah agar keputusan tersebut membawa berkah dan maslahat bagi umat. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Tugasnya, resumlah kembali materi pada pertemuan 10, tulis di catatan dan upload pada link yang telah tersedia. Paham ya? Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur hari ini.